Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat kan? Ketemu lagi nih dengan saya Heriana, guru IPA dari SMP Negeri 3 Cikesal, Kabupaten Serang. Hari ini kita akan belajar materi tentang ABG. Jangan berpikir macam-macam dulu ya. Maksudnya kita akan belajar materi tentang asam, basa, dan garam. Mau tahu seperti apa isi materinya? Makanya jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis ya. Adik-adik pasti tahu dong ya, makanan apa aja sih yang rasanya asam? Ya, bisa jeruk biasa atau jeruk lemon, bisa juga sayur-sayuran misalnya tomat, atau cuka, rasanya asam juga. Dan bahkan ada loh buah namanya buah asam, udah pasti rasanya asam. Tapi ada juga loh bukan makanan tapi rasanya asam, yaitu adalah air aki. Tapi jangan coba-coba mencicipi ya, bahaya. Nah, suatu produk yang bersifat asam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama sudah pasti ya, rasanya asam. Yang kedua, bersifat korosif, artinya dapat merusak. Salah satunya jika terkena logam, maka logam tersebut mudah sekali berkarat. Ciri berikutnya, asam dapat menghantarkan listrik. Dan jika terurai dalam air, asam dapat mengandung ion hidrogen, dilambangkan dengan H+. Dan memiliki derajat keasaman atau pH kurang dari 7. Contoh zat yang bersifat asam antara lain asam asetat pada cuka, asam sitrat pada jeruk, asam klorida pada asam lambung, asam askorbat pada tomat, asam benzoat pada pengawet makanan, dan asam sulfat pada aki. Adik-adik, pernah gak sih pada saat kalian mandi tidak sengaja kalian mencicipi air sabun? Apa rasanya? Pasti pahit kan? Nah, sabun termasuk ke dalam salah satu zat yang bersifat basa. Adapun ciri-ciri basa antara lain, yang pertama rasanya sudah pasti pahit. Kemudian di tangan terasa licin. Berikutnya sama seperti asam, basa pun dapat menghantarkan arus listrik. Berikutnya, jika terurai dalam air, basa dapat melepaskan ion hidroksida atau dilambangkan dengan OH-. Dan derajat keasamannya atau pH lebih dari 7. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung basa antara lain bahan pembersih misalnya sabun, deterjen, sampo, pasta gigi. Kemudian terdapat juga pada deodoran, antiseptik, dan pada obat mah. Untuk mengetahui suatu zat bersifat asam atau bersifat basa ada caranya nih, yaitu dengan bantuan kertas seperti ini. Ini namanya kertas lakmus atau bisa juga disebut litmus. Ada dua jenis kertas lakmus, ada lakmus merah seperti ini, dan ada lakmus biru seperti ini. Caranya mudah, adik-adik tinggal mencelupkan sebagian dari kertas lakmus ini ke dalam suatu cairan atau larutan. Kemudian amati warna yang terjadi. Kalau warna akhirnya menjadi merah, berarti larutan atau zat tersebut bersifat asam. Sedangkan jika setelah dicelupkan warnanya berubah menjadi biru atau tetap biru, maka larutan atau zat tersebut bersifat basa. Yuk, sekarang kita mulai percobaannya untuk membuktikan suatu larutan bersifat asam atau bersifat basa. Ingat ya, kita melakukan percobaannya menggunakan kertas lakmus. Di sini ada dua jenis larutan. Adik-adik pasti penasaran ya, ini larutan apa? Nanti ya dikasih tahunya, masing-masing larutan ini akan dicelupkan dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan juga lakmus biru. Oke, kita mulai percobaannya ya. Yang pertama, larutan ini yang berwarna kuning. Kita akan celupkan dua jenis lakmus yang berbeda. Ada lakmus merah dan ada lakmus biru. Nanti adik-adik perhatikan ya warna akhirnya setelah dicelupkan. Tunggu beberapa saat.
Kemudian, tara. Nah, lihat ya baik-baik kedua jenis lakmus tersebut. Nah, ternyata mau itu lakmus yang merah atau lakmus yang biru, warna akhirnya menjadi berwarna merah. Artinya, larutan yang ini bersifat asam. Nah, sekarang kita lakukan percobaan yang kedua ya. Nah, ini dia larutannya. Kita celupkan menggunakan kertas lakmus yang berbeda. Ada lakmus merah dan juga lakmus biru. Yuk, kita celupkan. Kita tunggu ya beberapa saat. Dan nanti warnanya jadi apa ya? Nah, ini sudah terbentuk warnanya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, coba lihat warna yang sudah dicelupkan oleh kertas lakmus. Ternyata setelah dicelupkan pada kertas lakmus, warna biru masih tetap berwarna biru. Dan yang berwarna merah, ternyata bagian bawah sudah berubah menjadi kebiruan. Artinya, larutan yang ini bersifat basa. Karena memang ini adalah air campuran dengan sabun, jadilah larutan sabun. Selain ada sifat asam dan juga basa, ada nih satu lagi sifat pencampuran antara asam dan basa yang biasa disebut sifat netral. Sifat netral bisa juga disebut garam. Kenapa disebut garam? Karena salah satu contohnya adalah garam dapur yang secara kimia dinamakan natrium klorida. Nah, untuk membuat garam dapur ada nih reaksi kimianya seperti ini. Antara asam ditambah basa akan menghasilkan garam dan juga air. Nah, untuk sifat garam atau netral memiliki pH sama dengan 7. Dan jika kita uji menggunakan kertas lakmus, maka kertas lakmus tersebut tidak akan berubah warna. Artinya, lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru tetap berwarna biru. Nah, adik-adik sudah paham kan konsep ABG alias asam, basa, dan juga garam? Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, dan jangan lupa tetap semangat dan rajin belajar. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.